Kalau memang bisa diusahakan pulang, pulanglah. Pulang kita sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Wa qala ta'ala duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, tentunya kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah kita. Salawat Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada dua pengabdian, ini kajian umumnya. Dua pengabdian hidup ini yang Allah letakkan dalam satu ayat Al-Quran. Berarti kan penting kan? Dua pengabdian kita dalam hidup ini Allah letakkan dalam satu ayat. Apa bunyi ayatnya, Bu? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ini indah ayatnya, Bu. Jadi Allah itu pertama wa qada rabbuka katanya. Alla ta'bud. Pertama kamu kata Allah ngabdilah kepada saya. Sembah saya gitu. Salah satu pengabdian kita, nah seperti hari ini pagi ini. Jadi kita ini hidup, kan Allah juga katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu kata Allah kecuali dia mengabdi. Makanya perlu namanya agama. Ibu tahu tak pengertian agama itu? Agama itu pengertiannya ikatan, hubungan. Jadi kita telah pilih agama Islam misalnya. Berarti kita sudah terikat, sudah terhubung dengan aturan Islam itu. Jangan kita pilih agamanya, ikatannya kita pilih, tapi kita tidak mau patuh terhadap ikatan itu. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Jalankan sajalah apa yang menurut Islam. Islam itu kan tak susah-susah kali, Bu. Makanya Islam itu, agamanya itu dia realistis saja. Kajian Islam itu kan kajian baik atau buruk, boleh atau tak boleh. Gitu aja sebetulnya. Nah, diaturlah tatanan Islam ini. Di mana diatur? Nah, itu gitu sekarang lagi. Dalam konsep beragama itu. Nah, makanya kunci pertama kita adalah beribadah. Sembah Allah itu kajiannya. Jangan kita beragama, jangan kita sudah memeluk agama, tapi kita lalai dengan agama itu. Tidak ketemu nanti dia Allah ta'bud itu. Lantas kunci daripada penyembahan Allah itu apa? Keikhlasan kita. Ibu kalau nak dapat pahala, nak dapat manfaat, semua ujian kita ini kalau dapat ikhlas, Bu. Kadang-kadang kita lah di dalam masjid pun tak ikhlas, ada tuh.
Lah masuk dalam masjid nih, nengok imam hilang ikhlas awak. Aku kalau ini imam kacau malam ini. Lah dalam masjid lah mengabdi, lah angkat takbir, hilang ikhlasnya. Gara-gara tengok imam. Ah, ada ya Bu ya? Di malam lah si imam sini, saya coba lamu-lamu betul itu. Satu-satu Fatihah itu dibaca. Saya yakin ibu marah aja tuh. Ada orang lah nyumbang Bu, pergi Pekanbaru, kan ada tuh orang-orang minta uang tuh untuk membangun masjid lah. Tak lah banyak dia ngasih, dia 2.000 cuma. Belum 100 meter tuh dia mulai cakap tuh, entah sampai entah tidak duit tadi kayaknya. Nggak ada ikhlasnya. Ibu sore-sore ngantar makanan di Bu ya, tapi saya yakinlah ikhlas. Kalau tak ikhlas tak sampailah makanan takjil itu. Ikhlasan Bu. Kunci ibadah kita itu dua saja. Pertama niatnya, yang kedua keikhlasannya. Ibu-ibu di rumah gitu juga Bapak, ibu juga. Masak itu ibadah, tapi ikhlaskan diri gitu. Yang ngutuk-ngutuk masak. Ngutuk-ngutuk, masak ngutuk-ngutuk. Oh, duit sedikit, selera tinggi. Ini marah lagi. Kan ada tuh. Masak juga. Yang kelapa masak juga tuh Pak. Duit sedikit, selera banyak betul kan dipilih gitu. Nah, bulan puasa ini Bu, kalau berbuka tahu aja lah Bu apa ada Bu. Lalu tuh yang payah kalau makan sahur tuh hanya memilih kadang-kadang. Nah, karena selera jaga tidur kan suruh makan. Keikhlasan itu. Ya, dan ibadah itu harus sabar. Itu yang pertama ayat tadi, wa qadara rabbuka alla ta'bud. Dan ini juga disangkutkan oleh Allah apa? Akan kami duribat alaihi muzillatu ainama sukifu illa bihablim minallah. Kajiannya apa juga? Karena kita tadi diminta mengabdi kepada Allah, katanya ketika pengabdian itu hilang, maka Allah akan hinakan kita. Dihinakan Allah Bu. Yang kedua Ibu, apa lagi dalam ayat tadi? Wa qadara rabbuka alla ta'bud. Yang kedua katanya disangkutkan oleh Allah ayat tersebut, wabil walidaini ihsan. Kepada orang tua kamu wajib berbuat baik. Makanya Bu, maaf Bu, Ibu kalau dengar saya memimpin doa Bu ya, ini orang ada bermacam-macam versi mimpin doa. Kalau saya biasanya mimpin doa, saya urut. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita puji Allah dulu. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma shalli Muhammad, Nabi. Kalau saya biasanya yang ketiga tetap untuk orang tua dulu. Nah, Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna gitu dia. Saya biasanya urutkan begitu. Yang keempat untuk keluarga dulu. Rabbana hablana min azwajina atau Rabbi habli minas sholihin, itu untuk keluarga. Barulah nanti untuk yang lain-lain. Kalau saya biasanya mengurutkan doa seperti itu. Kenapa? Allah yang pertama jelas, Nabi yang kedua jelas. Siapa lagi yang ketiganya? Ya wabil walidain. Ini kata wabil walidain ihsan. Kita doakan dia. Tapi macam-macam versi lah. Kalau saya biasanya membiasakan doa itu saya urut dari yang terpenting, sangat penting nanti baru untuk semuanya. Ya, jangan ibu-ibu itu aja baru tetap itu. Nah, memang sengaja saya urutkan. Wabil walidain ihsan. Makanya timbullah dalam Al-Qur'an itu wala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Kita wajib berbuat baik. Ada larangan oleh Allah terhadap kedua orang tua apa? Wala takul lahuma uffin. Kalau anak sekolah saya sampaikan, jangan sekali-kali kita durhaka. Durhaka itu bukan memukul itu Bu. Gitu. Itu tuh. Dulu ada, saya tak ada. Mak saya ada Pak. Tak ada juga. Tak ada juga Pak. Tapi Pak langsung saya lempang aja. Ini kan kiasan. Ya.
Makanya Allah katakan, nanti ketika kita punya orang tua yang sudah sampai dituakan oleh Allah, ibu kan sering baca surat Yasin. Apa yang diingat Allah? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Apabila nanti kami sampaikan orang tua kami ke umur-umur yang lanjut katanya, kami akan kembalikan dia sebagaimana awalnya. Kayaknya jangan ya kan kita nanti kalau orang tua kita lah tua dia macam budak-budak. Tahu macam budak-budak, Bu? Disinilah nanti Allah akan melihat, akan menguji kesabaran seorang anak dalam merawat orang tua. Mana yang lebih sabar, orang tua merawat anak atau anak merawat orang tua? Kalau kita diberikan orang tua yang sudah tua, Bu, kita harus bangga, Bu, dan kita bersyukur pada Allah. Apa syukurnya? Allah meletakkan di depan kita itu surganya, surga kita di depan mata, surga Tuhan. Sabar kita urus dia segala macam, pintu surga itu dekat dengan kita. Ya, tapi ya dengan kesabaran tadi. Ya. Saya yakin kita banyak. Termasuk saya sendiri. Saya masih punya 2 orang tua lagi. Mertua saya dengan ibu saya. Apa maknanya? Allah memang menyiapkan surga dari satu pintu. Pintu mana Allah siapkan surga untuk kita? Dari pintu orang tua. Karena Allah katakan tadi, wabil walidaini ihsan. Berarti kan ada jaminan ketika kita bisa berbuat baik. Di depan kita itu ada surga, pintunya jelas itu. Tapi kalau kita tidak sabar, maka pintu neraka sangat cepat pula terbuka oleh kita. Ya. Makanya di hari yang baik, di bulan yang baik, ya, kalaulah orang tua kita jauh dari kita, apa yang paling penting untuk ditunggu oleh orang tua yang jauh-jauh dari anaknya? Berita, kabar. Ya. Sekarang kan bisa telepon, bisa video call. Kalaulah orang tua jauh dari kita, dia tak bisa setiap hari kita lihat, berkabarlah. Jangan biarkan hati orang tua kita itu sedih, ingin mendengar suara-suara anaknya. Jangan biarkan orang tua kita sedih, ingin melihat suara-suara cucunya memanggil dia datuk, memanggil dia nenek. Ya, kan rindu itu, Bu. Ngapa cucu aku lama tak berkabar ya? Nah gitu. Aku rindu betul dengan cucu aku rindu dengan anak. Makanya berkabar kita. Jangan biarkan hatinya itu ada tersak, namanya tersak, Ibu. Sak itu. Kenapa? Tak boleh. Selagilah saja tak boleh, apalagi membuat hatinya ini ibu-ibu kita, ibu-ibu karena merasa sama kita karena menjadi orang tua juga hari ini. Ya, ketika anak tak berkabar itu kita apa kabar anak dia? Nah, berkabar saja kita. Apalagi nanti di hari Idul Fitri. Bagi kita yang dekat orang tua kita atau masih ada orang tua, kalau memang bisa diusahakan pulang, pulanglah. Pulang kita sebentar. Di hari bahagia itu, Bu, orang tua mana yang tak akan ingin memeluk anak? Di hari Idul Fitri itu orang tua mana yang tak ingin disalami oleh anak? Di hari yang bahagia itu orang tua mana yang tak ingin makan bersama anak-anak? Di hari yang Idul Fitri itu orang tua mana yang tak ingin bercanda gurau dengan sang anak dan cucu? Kalau ada waktu bersempatan, pulanglah walaupun sebentar. Tapi walaupun tak sempat, itu kata saya tadi, berkabarlah. Nah, andaikan orang tua kita sudah dijemput oleh Allah, di hari bahagia itu juga lah kita doa-doakan semoga dia diampuni oleh Allah dosa-dosa. Nah, 2 pengabdian kita, ngabdilah kita kepada Allah dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita.
Insya Allah ketika dua ini bisa kita lakukan, bisa kita laksanakan, saya yakin dan percaya ibadah puasa kita ini betul-betul membentuk diri kita sebagai manusia-manusia yang benar-benar takwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan-insan yang betul-betul sempurna di sisi Allah. Ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.